Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Ramadi Rashid, channel yang membahas tentang sebuah dunia fotografi maupun videografi. Edisi hari ini cukup spesial karena memang biasanya kita di balik layar hanya tulisan maupun dari screen yang berjalan. Untuk edisi kali ini saya akan muncul on kamera karena edisi kali ini cukup spesial, mengingat kemarin kita sedang melakukan sebuah pre-wedding shoot di tempat yang spesial juga, yaitu di Bromo, Tengger Semeru ya. Oke, apa aja yang kita bahas untuk sebuah pre-wedding di Bromo, kita kupas satu persatu. Sebelumnya kami juga mohon maaf apabila audionya kurang nyaman. Memang studio kami berada di pinggir jalan, jadi banyak suara noise motor maupun mobil klakson yang lewat di depan studio kami. Jadi mohon maklum ya. Semoga audionya enak didengar di telinga teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ini adalah sebuah tempat ruang kerja saya, sebuah studio yang memang belum jadi 100%, masih 60%, cuman sudah bisa untuk bekerja, cukup proper lah untuk melakukan sebuah pemotretan maupun pre-wedding untuk indoor. Oke, kembali lagi untuk ke private Bromo. Yang pertama itu kita melakukan pre-wednya di Bromo pada tanggal 17 Agustus 2022 yang bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman semua, pasti di sana agak ramai dan memang suasana di sana memang cukup meriah karena memang pada waktu itu pada hari libur ya. Tapi kami berangkatnya pada tanggal 16 Agustus 2022. Pada kesempatan prewed yang ada di Bromo kemarin, kita terdiri dari 4 orang, 2 fotografer dan 2 videografer untuk sinema. Yang pertama ada dari Pastelicious Foto dan Sinema, cek aja Instagramnya ada. Kemudian dari saya sendiri, kalau nama Instagram saya yaitu dari Bins Fotografi. Dan untuk tim dari sinema ada direkturnya dari Toping Negara, lalu kemudian juga ada dari Mata Bulan Kreatif. Untuk equipment yang kita gunakan pada shoot pre-wedding kemarin, untuk fotonya menggunakan 3 jenis kamera. Yang pertama dari Nikon seri Z6, menggunakan adapter ya pastinya, karena lensa seri Z cukup mahal, jadi kita menggunakan 50 AFS f1.8. kemudian juga ada Canon seri R ya, menggunakan adapter juga 50 STM. Kemudian juga ada satu lagi kamera APS-C Nikon D3300 menggunakan lensa Sigma Art 1835 f1.8. Lalu untuk video menggunakan Sony A7, kalau nggak A7 II ya A7 klasik, menggunakan lensa f/50 f1.4. kalau yang satunya lagi ultrasonic. Ini dari Canon, saya kurang paham kemarin untuk videonya. Oke, selain equipment, apa aja sih yang kita perlukan sebelum shoot pre-wedding di Bromo ini? Yang pasti kita harus sehat secara fisik, karena mengingat suhu di Bromo untuk musim kemarau ini kemarin sekitar ya 6-8 derajat Celcius. Yang kedua, harus siap baju hangat, dan saran saya jangan menggunakan celana jeans, lebih baik memakai celana training. Dan kita harus benar-benar siapkan segala macam kemungkinan resiko yang kita hadapi ketika shoot di pagi hari, terutama untuk kita mengejar sunrise moment. Dan harus kita akui untuk klien kita yang kemarin itu memang powerful ya. Klien kita yang satu ini make up dari pukul 1 dini hari dan selesai pukul 2. Kemudian kita prepare
berangkat dari penginapan sekitar pukul setengah 3 pagi, dijemput dari jeep dan menuju ke lokasi shoot pertama itu untuk ngejar sunrise. Nyampe sekitar pukul ya jam 4 kurang seperempat, jam 4 kurang lah. Pada waktu itu masih gelap, masih belum terlihat untuk sunrise-nya. Kita berharap jangan kabut, dan ternyata alhamdulillah memang kita dapat untuk momen sunrise-nya. Pada saat itu sunrise muncul sekitar pukul setengah 5 lebih sedikit, ya setengah 5 lebih 5, setengah 5 lebih 10. Kita hanya punya waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit, itu pun juga bergantian dengan videographer karena kita juga tidak mau kehilangan momen. Dan setelah itu mungkin sekitar pukul 5 lebih 5 atau 5 lebih 10 cahaya matahari sudah nampaknya itu memang nampak bersinar dengan benturan cahaya yang keras. Jadi dari sini teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana kita mengatur speed, diafragma maupun ISO yang kita mainkan. Dan seperti biasa nanti di belakang video kita akan tampilkan beberapa behind the scene maupun hasil dari foto yang kita ambil pada waktu prewedding minggu kemarin. Lalu setelah selesai untuk sunrise moment, kita bergeser pindah ke dekat di dekatnya beberapa warung pas yang di Bromonya. Jadi di situ kan ada beberapa titik spot untuk di Bromo. Yang pertama itu kan di Penanjakan, pasti di Seroni Point, kemudian di Pasir Berbisik, di Bukit Telatapis, di Jalan Cinta, banyak yang kemarin yang kita gunakan itu ada 1, 2, 3, 4 spot. Dan yang paling penting untuk menjadi sebuah pertimbangan bagi teman-teman yang ingin melakukan pre-wedding shoot maupun video sinematik di Bromo, estimasi waktu di Bromo itu memang lebih baik kita shoot di bawah pukul 9 pagi. Idealnya antara pukul 5 pagi sampai jam 8. Setelah itu memang cahayanya cukup keras, kita akan agak susah ya untuk mencari lokasi yang agak teduh, lokasi yang memang benar-benar sejuk rindang. Memang cahayanya yang dikeluarkan itu memang cukup keras, apalagi kemarin sempat mentok di shutter speed 1/6.000. Bahkan yang untuk videografernya juga nggak jadi dibuka secara besar untuk diafragmanya karena memang cahaya yang masuk di sekitar area objek yang kita foto memang terlalu keras. Apalagi setelah kita ganti baju kostum kedua itu di Bukit Teletubbies sekitar pukul 10 pagi, cahayanya sudah cukup keras. Apalagi kalau siang hari antara pukul 1 ataupun pukul 2 lah, lebih baik lagi kalau memang berangkatnya sekitar pukul 2 ataupun 3 agak sedikit redup sih untuk suasana yang ada di sekitar Bromo ini. Cuman kalau untuk mulai pukul 10 maupun pukul 11 tidak saya sarankan, mengingat cahayanya yang masuk itu terlalu keras. Mau berapapun speed yang Anda gunakan belum tentu menolong objek yang akan Anda foto. Sekalipun kita mau pakai bukaan besar, mau bukaan f1,4, f1,2 masih belum cukup untuk mengejar, kecuali menggunakan semacam diffuser yang memang menutupi sebagian di sekitar objeknya, wajah ataupun titik tertentu yang ingin di shoot. Oke, untuk yang pertama kita bahas yaitu adalah harga penginapan di daerah Bromo. Jadi untuk penginapan ini banyak ya, macam-macam. Semakin kalian di bawah di daerah sekitar Sukapura itu memang harganya memang lebih murah. Tapi memang untuk aklimatisasi penyesuaian suhunya kita memang agak kaget ya, karena di bawah itu memang cenderung tidak terlalu dingin. Beda lagi kalau kita di atas di dekat sekitar loket pintu masuk itu banyak villa juga, tapi harganya juga beda. Harga untuk varian villa itu maupun penginapan range mungkin antara 300 sampai 500 ribu dengan
isi kamar mungkin 2, ataupun bisa untuk tambahan extra bed itu juga bisa ya. Untuk titik amannya disiapkan aja sekitar 500.000, tidak termasuk include breakfast ya, karena memang mereka menyediakan hanya kamar kosongan. Lalu yang kedua juga ada yang dipikirkan adalah sebuah tiket ya. Untuk tiket masuk di Bromo sekarang itu online, jadi tiketnya online. Tapi juga teman-teman juga bisa pesennya juga lewat pemilik dari villa itu maupun dari penyedia layanan jeep yang akan membawa kita ke Bromo ya. Lalu untuk harga sewa jeep sendiri kemarin itu di range sekitar antara 600 sampai 800.000 dan diisi untuk maksimal itu 5 orang. Jadi kemarin kita ada 2 jeep yang kita gunakan. Yang pertama untuk klien sendiri, yang kedua untuk kita kru ya, dari foto maupun video. Dan yang paling penting adalah sebuah perizinan ya, yang sering ditanyakan semua teman-teman, mengingat kemarin pada bulan-bulan Juni, Juli kalau nggak salah itu banyak santer terdengar kalau untuk pribadi Bromo dikenakan tarif 2,5 juta, 1,5 juta, bahkan ada juga yang foto biasa aja dikenakan tarif 500.000. Nah itu kan memang kita masih meraba-raba, kita masih awam ya. Apapun kita kemungkinan resikonya ketika kita shoot ya kita akan hadapilah untuk masalah perizinan waktu kita foto di Bromo kemarin. Dan ternyata kita tanyakan ke yang ini ya, yang untuk layanan jeepnya, kita tanya, Pak untuk private ke Bromo itu berapa sih untuk izinnya Pak? Nah, jadi gini Mas, untuk private di Bromo itu memang kalau kita izin ataupun kita ketahuan ya kita bayar aja. Kalau besarannya sekitar 250 sampai 500.000. Tapi kalau nggak ketahuan ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibayar pun juga nggak apa-apa. Memang banyak kok waktu itu barengan saya yang memang private di Bromo, dan kita juga sempat menerbangkan drone juga. Dan kita juga bingung ini kalau kita kena komplain, kita kena aja kita bayar berapa. Ternyata si bapaknya jeep ini nggak apa-apa, sudah terbangin aja. Ya udah kita terbangin, dan memang setelah pulang kita sampai ke villa tidak ada cas apapun yang dikenakan untuk izin private di Bromo itu. Tapi kembali lagi kita estimasikan, kita sisihkan apabila ada teman-teman yang ingin private ke Bromo dan kebetulan ada pengelola yang mengetahui keberadaan kita untuk photoshoot, biasanya disamperin dan meminta izin. Besarannya antara 250 sampai 500.000 rupiah. Jadi keterangan itu yang saya dapatkan dari pihak pengelola jeep yang kita gunakan jasanya kemarin. Dan alhamdulillah kita tidak kena cas sih untuk kemarin waktu pribadi di sana. Nah, jadi ininya berapa sih untuk biaya yang dikeluarkan untuk di Bromo itu? Kita hitung dari kru kita aja dulu ya, kru kita aja dulu. Yang pasti kita harus menyewa sebuah tempat istirahat, villa maupun hotel dan sebagainya, banyak kok. Dari berbagai macam varian harga yang beredar di sana, mulai dari 300 sampai 500.000 kita sudah bisa untuk menginap 1 hari di situ. Dan yang kedua yang paling penting adalah untuk akomodasi kita shoot ya, karena memang di sana hanya menggunakan jeep, tidak ada kendaraan yang lain yang bisa menembus di situ. Jadi villa katakanlah untuk 4 orang ya, paling enggak ya untuk 2 kamar, kalaupun bisa extra bed ya syukur, disisihkan antara 500 sampai 700.000. Yang kedua untuk jeepnya yaitu sekitar antara 600 sampai 800, karena memang untuk harga weekend dan harga weekday biasa itu memang beda harganya, range-nya antara 600 sampai 800 ribuan. Kemudian untuk tiketnya itu kalau nggak salah online ya, kalau nggak salah 20 sampai 50.000 kalau nggak salah. Kalau untuk mancanegara emang dia agak mahal ya. Dan untuk selebihnya yaitu untuk izinnya kita sediakan aja ya sekitar range 500 sampai 350 lah, 350 sampai 500.000.
Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada yang tanyakan, tulis saja di kolom komentar mengenai prewedding di Bromo, bagaimana izinnya, bagaimana untuk akomodasinya, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah saya balas satu persatu. Oke, terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.